Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hoiri Effendi, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Ngawi. Pada video kali ini saya mencoba implementasi PSE, pembelajaran sosial emosional. Definisi pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial emosional. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan ini selaras dengan tujuan PSE, yaitu agar peserta didik mampu mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup dengan keseimbangan antara kompetensi akademik dan sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional diadopsi dari diagram Katanis dalam Hapin 2017, di mana sebagai pondasinya adalah kesadaran penuh. Kemudian untuk konstruksinya, pembelajaran sosial emosional mempunyai 5 kompetensi: kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemudian mengerucut pada kesejahteraan psikologis atau well-being. Pencapaian PSE. Pencapaian PSE dilakukan dengan peningkatan 5 KSE, lingkungan belajar yang sportif, peningkatan sikap positif pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Hal ini akan membawa pada peningkatan perilaku positif, penurunan perilaku negatif, penurunan tingkat stres, peningkatan performa akademik murid. Fakta PSE, murid yang berkembang secara emosional pada saat yang sama, mereka berkembang secara akademik. Mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Pembelajaran sosial emosional harus diimplementasikan secara sengaja. Kompetensi sosial emosional seperti yang saya sampaikan tadi, berdasarkan reservation.com ada 5 tadi ya. Cuma ini adalah dalam versi bahasa Inggris. Yang pertama adalah berupa kesadaran diri, kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai dari diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Ini ada diagram, yang sebelah kanan adalah positive feeling, kemudian yang sebelah kiri adalah negative feeling. Yang perlu kita kembangkan adalah yang sebelah kanan atas, karena nanti akan meningkatkan kemampuan secara akademik. Kemudian manajemen diri, kemampuan mengelola emosi, pikiran, perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kesadaran sosial, kemampuan memahami sudut pandang dan dapat berempati. Jadi kata kuncinya adalah berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, konteks yang berbeda-beda. Keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, suatu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar pada kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Kesadaran penuh atau mindfulness. Kesadaran penuh dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu dan welas asih.
Kabat-Zinn dalam Hawking 2017. Secara saintifik, latihan kesadaran penuh yang konsisten akan memperkuat hubungan sel-sel saraf neuron otak yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran untuk tetap sehat. How Foundation 2011. Contoh kesadaran penuh, kita membuat jurnal, tulislah apapun pikiran atau perasaan saat ini tanpa menilai. Kemudian ada mendengarkan musik atau lagu, atau memainkan alat musik, rasakan bunyi dan suara yang terdengar. Menggambar, membuat coretan atau mewarnai, fokus pada proses bukan hasil. Semedi, amati berbagai perasaan yang muncul. Fokuslah pada 3 hal yang dapat Anda lihat, dengar, dan rasakan. Ungkapan, sampaikan rasa terima kasih tentang 3 hal yang Anda syukuri. Kemudian well-being, sebuah kondisi di mana suatu individu memiliki sifat yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, membuat keputusan, mengatur tingkah laku dirinya, memenuhi kebutuhan dirinya, menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup, membuat hidup lebih bermakna, berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Dengan well-being yang optimal, seseorang memiliki kemampuan lebih tinggi untuk mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi, kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, memiliki ketangguhan dalam menghadapi stres, terlihat dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Cara implementasi pembelajaran sosial emosional ada 4. Yang pertama adalah menguatkan 5 KSE pendidik dan tendik tenaga pendidikan. 2. Mengajarkan KSE secara spesifik dan implisit. 4. Mengintegrasikan 5 KSE dalam praktek. 5 adalah 3 ya tadi ya. Yang keempat adalah menciptakan iklim kelas, budaya, dan kebijakan sekolah. Penguatan KSE, salah satunya contoh adalah menjadi tauladan, mendukung pendidik dan tenaga pendidikan dalam memodelkan kompetensi dan pola pikir di seluruh komunitas sekolah, mitra komunitas, dan lain sebagainya. Contoh lagi adalah kolaborasi, menciptakan struktur berbentuk komunitas pembelajaran profesional, atau pendampingan sejawat untuk berkolaborasi tentang cara mengasah strategi untuk mempromosikan KSE di lingkungan sekolah. Mengajarkan KSE secara implisit. Mengidentifikasi emosi dasar manusia. Ada marah, ada senyum, ada malu, ada nangis, ada ketawa, ada sedih. Apa yang bisa menyebabkan hal tersebut? Ketika Anda malu, apa yang menyebabkan? Ketika Anda tersenyum, apa yang menyebabkan? Itu diidentifikasi pada diri murid sendiri. Mengajarkan KSE secara implisit menggunakan teknik stop. Ini digunakan untuk mengelola manajemen diri. Stop, berhenti sejenak, take a breath, ambil nafas dalam, observe, amati sensasi tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Kemudian proceed, selesai, dan lanjutkan. Kemudian untuk kesadaran sosial atau empati, 3 pertanyaan yang mendasar adalah apa yang dirasakan orang tersebut, apa yang mungkin dia lakukan, mengapa dia melakukan, apa yang saya rasakan jika mengalami kejadian yang sama, atau saya ada di posisi dia. Keterampilan menyampaikan pesan dengan jelas dan mendengarkan secara aktif. Keterampilan menyatakan sikap setuju atau tidak dengan alasan jelas dan sikap saling menghargai. Keterampilan mengelola tugas, peran, dan kelompok. Keterampilan menentukan indikator keberhasilan pencapaian tujuan bersama yang dipahami oleh semua orang. Keterampilan mengelola konflik. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kita menggunakan teknik PODS. Yang pertama adalah P, problem, mengevaluasi situasi. Apa harapan saya? Apa yang terjadi? Apa akar penyebabnya? Option atau pilihan ya. Menganalisis alternatif pilihan. Apa saja yang dilakukan? Apa saja pilihan berbeda? O, outcome,
mempertimbangkan konsekuensi dari masing-masing pilihan. Apakah saya mengetahui konsekuensi dari tiap pilihan bagi diri dan orang lain? Ya, choice. Apa yang dipilih? Mengapa memilih itu? Apakah itu keputusan yang terbaik dari berbagai pilihan yang ada? Apakah sikap menghadapi segala konsekuensinya? Yang ketiga adalah mengintegrasikan dalam pembelajaran dan kurikulum. Yang pertama adalah pembukaan hangat, memberikan kesempatan pada murid untuk berbicara, mendengarkan aktif, memungkinkan interaksi, menciptakan rasa memiliki. Kegiatan inti, diskusi akademik, penyetingan kelas, PJBL, Project Based Learning, refleksi, dan penilaian diri. Pemberian suara dan pilihan. Penutup, apresiasi terhadap suatu praktek baik yang ditujukan. Mengambil kesimpulan dalam pembelajaran dan menentukan tujuan dalam pertemuan berikutnya. Yang keempat adalah menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Membangun keterhubungan yang menciptakan perasaan aman dan nyaman. Menciptakan lingkungan kelas yang dapat merangkul keberagaman. Melibatkan murid dan menumbuhkan optimisme. Mewujudkan keyakinan kelas dan peraturan sekolah yang mencerminkan misi sekolah. Memiliki nilai-nilai kebajikan dan keberpihakan pada murid. Demikian salah satu dokumentasi kegiatannya. Implementasi KSE kesadaran diri berupa kegiatan apel pagi bagi siswa yang terjadwal praktek. Dilaksanakan pada saat jam pertama 06.30 sampai selesai. Implementasi KSE dalam bentuk sosialisasi KSE untuk murid pada awal pelajaran mata pelajaran produktif teknik permesinan. Implementasi KSE manajemen diri dengan melakukan warming up sebelum jam 06.30. Yang pertama, tanpa instruksi guru, murid sudah melakukan. Kemudian, keterampilan berelasi dengan memberikan penugasan LKPD, lembar kerja peserta didik secara berkelompok. Demikian presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih, salam bahagia.